Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali di acara Ku Renungkan Firman-Mu. Biar sungguh-sungguh firman Allah menjadi pelita buat kaki kita supaya kita berjalan di dalam terang. Amin. Nah, untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus sertai kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu dan sungguh-sungguh firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami supaya kami terus berjalan di dalam terang, di dalam kehendak-Mu. Sehingga dari pengertian-pengertian dan prinsip kebenaran firman Allah itulah dibangun iman dalam hati kami. Supaya kehidupan kami terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita sama-sama. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat saudara. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Alkitab berkata karena Tuhan menghajar. Kata menghajar di situ berarti Tuhan itu mendidik. Kata mendidik berarti ada unsur teguran. Untuk supaya kehidupan kita ini akan menjadi kehidupan yang jauh lebih baik. Makanya itu Tuhan kasih sayangnya itu sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang sangat seimbang di mana Tuhan memberkati kita, Tuhan menghibur kita, tapi Tuhan juga mendidik atau menghajar kita. Karena itu dibutuhkan sebuah hati yang terbuka kepada apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita ini cuma maunya yang baik saja. Ya, cuma yang diberkati, dihibur, tapi kita lupa ada satu bentuk kasih sayang Tuhan yaitu bicara soal menghajar kita atau menegur hidup kita. Nah, karena itu perlu sebuah prinsip yang kuat di hati Anda. Untuk kita itu bisa melihat kalau sampai Tuhan itu mengizinkan Anda dan saya berada di sebuah proses. Maka sebenarnya itu adalah bentuk supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang dipulihkan dan siap untuk diberkati Tuhan. Nah, untuk itu mari kita akan melihat 3 alasan kenapa Tuhan itu menghajar kita. Yang pertama, karena pertama dikatakan Tuhan itu mengasihi kita. Karena dia menghajar yang dikasihinya. Anda dan saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Seorang bapak yang mengasihi anaknya bukan hanya memenuhi kebutuhannya. Tapi juga seorang bapak harus meletakkan sebuah prinsip atau nilai kehidupan. Supaya anak ini nanti bisa bertumbuh dengan nilai kehidupan yang benar. Sehingga kehidupannya tidak terombang-ambing dengan komunitas atau pergaulan yang salah. Tetapi orang ini adalah seorang anak yang bertumbuh dengan prinsip kebenaran. Sehingga itu yang akan melindungi hidupnya. Nah, disinilah kita bisa melihat kalau sampai Anda hari ini mengalami proses atau Tuhan sedang mendidik Anda, maka dibutuhkan sebuah hati yang percaya. Hati yang percaya itu menolong Anda untuk melihat bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada rancangan kegelapan. Di dalam Tuhan itu tidak pernah ada rancangan yang menghancurkan hidup kita. Nah, kalau hati kita tidak pernah terjaga dengan baik, maka mudah bagi kita untuk curiga dengan Tuhan. Mudah bagi kita untuk berkata bahwa Tuhan itu tidak baik ketika persoalan terjadi. Atau Anda sedang berada dalam prosesnya Tuhan. Kita terus terlalu mudah untuk tidak percaya kepada Tuhan. Mencurigai Tuhan. Karena apa? Sikap hati yang salah. Nah, kata menghajar, menegur itu harus diimbangi dengan kata percaya. Kata keyakinan. Di mana? Di hati kita. Itu bagian kita. Kita percaya bahwa kalau hari ini pun Anda diizinkan mengalami proses. Kalau hari ini pun Anda berada di dalam sebuah didikan Tuhan. Percayalah Tuhan mengasihimu. Karena dia ingin sungguh-sungguh hidup kita itu diletakkan iman, kepercayaan dan nilai kebenaran dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mudah untuk percaya kepada yang lain. Tuhan mengasihi kita. Sehingga dari didikannya ini kita bisa melihat sebuah jalan atau cara Tuhan atau prinsip kerajaan Allah yang hidup di dalam hidup kita. Amin. Lalu yang kedua adalah mengapa Tuhan menghajar kita supaya kita mengoreksi arah hidup kita. Yang kedua supaya arah hidup kita ini terkoreksi. Karena begini saudara, kecenderungan daging kita ini adalah menjauh dari Tuhan. Kecenderungan hati kita ini adalah memberontak dengan Tuhan. Maka hati kita ini kadang terlalu mudah untuk salah arah.
Karena apa? Menuruti keinginan daging. Nah, disiplin sebenarnya hasilnya adalah supaya arah hidup yang salah itu berubah. Nah, disinilah dibutuhkan tadi poin yang satu, hati yang percaya. Kalau tidak, maka arah kita semakin jauh dari Tuhan. Kalau tidak, arah kita itu semakin kita ini menjadi orang yang mencurigai dan menjauh daripada Dia. Karena itu saudara, percayalah, sementara proses terjadi, sementara teguran terjadi, sementara didikan Tuhan terjadi, yang perlu Anda lakukan adalah ini loh, mengevaluasi hati dan hidup kita. Saya percaya ketika semua yang terjadi yang Tuhan izinkan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan selalu ingin mengajar hidupmu dan hidupku untuk berada di dalam kehendak Tuhan. Makanya perlu untuk terus kita ini melakukan evaluasi hati kita. Dari hati yang mau diajar, hati yang teachable heart. Maka saya percaya satu ini, Anda akan tahu arah hidup kita yang sedang salah, tiba-tiba Anda mau berbalik kepada Tuhan. Karena itu milikilah hati yang mudah diajar. Saudara, kalau Anda selama memiliki hati yang mudah diajar, hidup itu aman. Sebab begini loh saudara, tadi saya bilang kecenderungan kita itu bisa salah. Ya, hati kita itu bisa salah, motivasi kita bisa salah. Tapi selama Anda adalah orang yang mau ditegur, mau diajar, memiliki teachable heart, maka amanlah hidup kita, mudah bagi kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu setiap kita harus memiliki hati ini yang mudah diajar, mudah diarahkan. Nah, selama Anda punya hati yang mudah diajar, maka kata Alkitab, amanlah hidupmu di dalam genggaman tangan Tuhan. Sebab Tuhan mengarahkan hidup kita kepada kehendaknya. Amin. Lalu yang ketiga, mengapa Tuhan mengajar kita? Supaya kita mengalami pertumbuhan rohani. Tahu nggak saudara, pertumbuhan rohani itu berarti yang bertumbuh itu pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu akan membawa kepada kita untuk kita itu belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Berapa tahun kita ke gereja, berapa kali kita baca Alkitab. Izinkan gereja hadirat Allah itu mengubah hidup Anda. Ya, pengenalan kita akan firman Tuhan itu yang mengubah hidup kita. Makanya Tuhan itu tidak mencari simpatisan, tapi Tuhan itu mencari murid. Murid adalah orang yang mau belajar. Murid adalah orang yang mau bertumbuh. Ya, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai lulus SD kelas 6, SMP 1 sampai kuliah. Ada pertumbuhan terjadi. Dan itu dibutuhkan sebuah kerinduan atau disiplin untuk belajar. Nah, Tuhan mengajar kita supaya Anda mengalami naik kelas. Karena itu ketika Tuhan hari ini mengajar Anda masuk dalam proses apapun, saudara jangan membantah, jangan memberontak, jaga hatimu, tetaplah bersyukur. Saya percaya di balik didikan Tuhan itu selalu ada kemuliaan Tuhan. Karena Anda dan saya ini bukan anak-anak gampang. Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan. Makanya Tuhan ingin sungguh-sungguh kita mengalami pertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan. Lewat apa? Lewat proses kehidupan. Karena itu kalau Anda hari ini mengalami proses kehidupan, bersyukurlah. Sebab sebentar lagi Anda akan naik kelas. Amin. Anda akan jauh lebih mengenal Tuhan. Sehingga lewat proses hidup itu Anda tahu nilai-nilai kebenaran yang sedang diajarkan dalam hidup kita. Nah, kalau tadi poin yang kedua, Anda punya teachable heart, saya percaya hidupmu aman dalam tangan Tuhan. Amin. Untuk itu terus belajar, biarkan Tuhan mendidik Anda. Sebab Anda adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami untuk punya respon hati yang benar ketika kami mengalami proses. Ajari kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Hati kami bersyukur. Sebab kami tahu di balik didikan Tuhan selalu ada kemuliaan. Di balik disiplin Tuhan selalu ada kemuliaan Tuhan. Karena itu kami mau mengikut. Kami mau bertumbuh secara rohani. Pengenalan kami akan Tuhan bukan sama terus. Tapi kami terus meningkat. Dari situlah kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang menyenangkan bagimu. Terima kasih buat didikanmu. Terima kasih buat proses. Kuatkan hati kami. Itu kami setuju dengan Tuhan. Sepakat dengan Tuhan. Maka kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Biar hati kita sungguh-sungguh mengalami perubahan karena firman Allah.
hidup dalam hidup kita. Karena itu terus ikuti acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Ya, di YouTube GMS Kalimantan. Saudara yang belum subscribe, silakan subscribe sebab Anda akan terupdate dengan acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati hidup Anda. Tetap semangat menghadapi hidup Anda. Saya percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Bye-bye.